Media Vietnam soroti Sintayong kena tegur Erick Thohir gara-gara ingin timnas Indonesia cari striker baru. Media asal Vietnam, Soha VN, menyoroti pelatih timnas Indonesia, Sintayong yang kena tegur Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir karena pelatih asal Korea Selatan itu mau Garuda cari striker naturalisasi baru. Menurut Erick Thohir, ketimbang datangkan striker baru lagi, lebih baik Sintayong fokus dengan penyerang Garuda yang sudah ada. Ya, Sintayong dikabarkan ingin PSSI mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Lebih spesifik, STY sapaan akrab Sintayong ingin kali ini pemain yang dinaturalisasi adalah seorang striker. Sebab sampai saat ini, masalah ketajaman lini depan masih menjadi PR utama timnas Indonesia. Tak heran jika Sintayong pada akhirnya ingin ada striker baru untuk timnas Indonesia. Ia pun memilih cara instan dengan meminta PSSI merekrut striker keturunan yang menjanjikan. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir. Saya berencana terbang ke Belanda atau negara lain untuk mencari bintang asal yang sama dari Indonesia. Itu solusi untuk memperkuat serangan timnas, kata pelatih Sintayong, dikutip dari media Vietnam, Soha VN, dikutip Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Lantas, beberapa nama striker keturunan pun dikaitkan dengan timnas Indonesia. Mulai dari Ole Romeni FC Utrecht, Din Zandbergen, Sparta Rotterdam hingga Delano Ladan Top Os. Menariknya, keinginan Sintayong itu langsung ditolak Erick Thohir. Bisa dikatakan Sintayong kena tegur ketum PSSI tersebut karena merasa Garuda saat ini sudah memiliki striker hebat seperti Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Karena itulah, Erick Thohir meminta kepada Sintayong untuk fokus meningkatkan kualitas striker yang sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tiba-tiba mendapat teguran dari ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengingatkan pelatih Sintayong untuk meningkatkan performa penyerang timnas Indonesia saat ini Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat, bunyi pernyataan media Vietnam, Soha VN. Menurut Erick Thohir, para striker saat ini masih mempunyai potensi untuk berkembang dan usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, alih-alih ke Eropa untuk mencari bintang baru, pelatih Sintayong perlu menyempurnakan kemampuan para bintang yang bermain untuk Indonesia, tutup media Vietnam tersebut. Striker gacor timnas Indonesia pun kini sedang dalam proses polesan dari Sintayong. Hal ini tidak lepas dari tugas berat yang dibebankan PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memperbaiki lini depan skuad Garuda. Tugas melahirkan striker tajam ini disampaikan Erick Thohir setelah timnas Indonesia disingkirkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pada momen itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi kinerja Sintayong di Piala Asia 2023. Akan tetapi, Erick Thohir juga menyoroti lini depan timnas Indonesia yang sangat tumpul sepanjang Piala Asia 2023. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Perkataan Erick Thohir memang bukan tanpa alasan. Di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus gol. Dalam hal build up, permainan Indonesia selalu apik di semua laga. Namun saat bola sudah sampai di dekat kotak penalti,
Semua serangannya seakan menjadi buntu dan jarang yang berbuah menjadi gol. Tercatat, pada turnamen yang digelar di Qatar itu timnas Indonesia sukses mencetak 3 gol. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta dari kaki seorang penyerang. Padahal, Sintayong membawa total 5 orang striker di ajang 4 tahunan itu. Rafael Struijk yang selalu diturunkan menjadi starter gagal memenuhi ekspektasi. Pergerakan dan daya juang pemain Ado Den Haag itu sangat baik, namun beberapa peluang yang ia raih tidak ada satupun yang menjadi gol. Hoki Caraka dan Dimas Derajat hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sedangkan Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan tidak sekalipun dimasukkan ke dalam skuad yang akan bertanding. Dengan melihat permasalahan ini, tentu wajar jika PSSI memberi tugas pada Sintayong untuk memoles para penyerang yang ada untuk menjadi seorang goal getter. Terlebih karena Indonesia akan menjalani ajang lain dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada April mendatang, timnas Indonesia U23 yang juga diasuh oleh Sintayong akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Indonesia tergabung di grup A yang berisikan timnas Qatar, Yordania, dan Australia. Untuk bisa melaju ke babak perempat final sesuai target, Sintayong tentu harus memiliki penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dengan begitu, permainan cantik timnas Indonesia akan bisa membawa Garuda menuju kejayaan.